Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esra Soru terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esra Soru Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen, dan mendukung pembuatan film Suatu Hari Nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mengapa Mahkamah Agama atau tua-tua sepakat dalam perundingan memberi sejumlah besar uang kepada serdadu? Itu tertulis dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Padahal mereka sudah mendengar kabar bahwa Yesus pernah berkata akan bangkit pada hari ketiga, Matius 27 ayat 63. Logikanya walaupun mereka benci Yesus, tapi saat terjadi gempa, ditambah kesaksian prajurit-prajurit yang melihat kedahsyatan, kejadian dahsyat itu, mungkin juga melihat malaikat. Tua-tua yang merupakan kaum rohaniawan dan terpelajar harusnya terbuka mata dan mereka sadar bahwa mereka salah. Apa yang mendasari mereka sampai tetap ngotot, bahkan melakukan hal yang seharusnya haram dilakukan kaum rohaniawan, yaitu berdusta dengan menyogok prajurit untuk berdusta. Saya kira terlalu banyak bukti sudah mereka lihat untuk menegaskan bahwa Yesus sesungguhnya adalah Mesias itu. Ya, kalau kita melihat dalam kasus di mana Yesus pernah mengusir setan, ya, lalu orang-orang awam pada waktu itu langsung curiga bahwa Yesus itu Mesias. Agaknya ia ini Mesias. Mengapa mereka bisa curiga seperti itu? Karena di dalam nubuatan Perjanjian Lama itu mengatakan bahwa kalau Mesias datang, dia akan membuat mata orang buta melihat, mulut orang bisu bicara, telinga orang tuli mendengar, ya. Dan Yesus melakukan hal itu. Karena Yesus melakukan hal itu, maka dari ciri-ciri itu orang awam saja itu sudah curiga, agaknya dia ini Mesias. Tapi kalau orang awam saja bisa melihat hal itu, mustahil para ahli Taurat yang hari-hari kerja dengan Taurat itu tidak bisa melihat hal itu, ya. Tapi karena kebencian mereka yang begitu besar pada Yesus, akhirnya alih-alih mengakui Yesus adalah Mesias, mereka malah mengucapkan hujat. Dia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan. Nah, maka Yesus bilang, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Kamu mengatakan bahwa mengusirnya dengan kuasa Belzebul. Nah, itulah yang menjadi dasar Yesus bicara soal dosa hujat terhadap Roh Kudus. Konteksnya begitu, ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa dari catatan-catatan itu, para tua Yahudi, ahli-ahli Taurat pasti mengerti siapa Yesus. Begitu juga dengan perkataan dia bahwa dia akan mati dan bangkit. Mereka kan tahu, mereka dengar itu. Makanya mereka di Matius pasal 28, mereka sampaikan kepada Pilatus bahwa si penyesat itu berkata bahwa dia dalam 3 hari dia akan bangkit. Makanya mereka minta Pilatus supaya kasih penjaga di kuburnya Yesus itu. Jadi mereka tahu, ya. Tapi kalau mereka tahu dan tentu saja kesaksian serdadu-serdadu, mereka yakin Yesus bangkit. Tapi kalaupun begitu, mengapa mereka tetap tidak mau mengakui? Ya, dalam hati pasti mereka mengakui. Tapi kenapa mereka tidak mengakui? Masalah nama baik mereka, ya, reputasi mereka, dan juga yang paling kuat adalah kedengkian mereka, ya. Di dalam Markus pasal 15 ayat 9 sampai 10 dikatakan, Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini? Dia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena
dengki. Mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Jadi kita bisa lihat bahwa, tadi saudara bilang bahwa, kan secara logika, ya saudara boleh ngomong secara logika. Tapi kalau orang sudah membenci, dendam, kesumat di dalam hati, maka dia bisa melakukan sesuatu yang bahkan tidak logis. Ya, karena itu bahwa secara logika mereka seharusnya percaya yes. Tapi rupanya kebencian, kedengkian mereka jauh lebih besar daripada logika mereka. Ya, nah ini penting untuk kita sadari bahwa kadang-kadang justru kebencian kita kepada orang lain itu menutup mata kita daripada melihat kebenaran yang sungguh-sungguh. Ya, kalau saya misalnya, saya beritakan firman kepada saudara, saya bisa mengatakan suatu kebenaran dari firman Tuhan. Tapi saking bencinya saudara sama saya, saudara bisa mengabaikan semua yang saya omong dan tidak percaya apa yang saya omong. Sekarang saudara pikir coba, kalau saudara benci seorang guru di kelas saudara benci dia luar biasa. Lalu apakah dia mengajar saudara-saudara 5 kali 5, 25? Apakah yang dia katakan salah? Tidak, dia mengatakan kebenaran. Tapi saking bencinya orang bisa menolak 5 kali 5 itu 25. Nah itu kan menjadi tidak rasional, ya kan? Nah maka disitulah kita bisa lihat kebencian itu bisa menutupi ya logika kita. Karena itulah maka kita perlu belajar objektif. Sebenci-bencinya kita pada seseorang, setidak sukanya kita pada orang, tapi kita tidak menilai siapa yang memberitakan, tapi menilai berita yang ia sampaikan. Ya, nah anak kecil pun yang kita anggap remeh, tapi kalau dia katakan benar, tetap kebenaran, tidak peduli siapa yang menyampaikannya. Ya. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali, Ngobras goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kali ini paket komplit, kita akan menuju 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Segera daftarkan diri Anda serta keluarga untuk jadwal perjalanan tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023. Atau bisa bertanya secara langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 00 9854. Pastikan Anda diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleihim. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Esra. Pastikan booking seat Anda, Tuhan memberkati.